Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavian Wijaya, NIM 0546058816. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan program manajemen restoran yang saya buat menggunakan konsep pemrograman Java yang berbasis objek atau OP dalam bahasa Java. Nah, program ini dibuat sesuai studi kasus yang diberikan, di mana sistem restoran ini memiliki menu, pesanan pelanggan, fitur diskon, serta kemampuan menyimpan dan memuat data dari file. Nah, konsep sesuai soalnya itu adalah di mana program dan struktur kelas, di mana program ini menggunakan beberapa konsep OOP, yaitu seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, dan exception handling, serta array list, di mana masing-masing memiliki tujuan tertentu, di mana abstraksi ini melalui kelas menu itemnya sendiri, yang inheritance-nya itu untuk kelas makanan, minuman, dan diskonnya, encapsulation dengan menggunakan atribut private dan getter, polymorphism-nya itu melalui metode tampil menunya nanti. Exception handling itu ketika menu tidak ditemukan akan muncul perintah atau hasil di mana menu itu tidak ditemukan. Nah, yang keenam itu ada array list untuk menyimpan data menu dan pesanan yang kita buat. Nah, untuk programnya sendiri sudah saya buat, sehingga untuk video kali ini saya hanya akan menjelaskan step by step apa yang telah saya buat dan keluaran atau output yang bisa ditampilkan dalam program ini. Nah, penjelasan kelas menu itemnya ini kita punya atribut itu nama, harga, kategori. Oke. Nah, ini di konsep program struktur kelasnya ya, penjelasan kelas menu itemnya di sendiri. Nah, kita punya nama, harga, kategori. Nah, yang kedua itu ada kita punya subclass, di mana isinya ada makanan, ada minuman, dan ada program diskonnya sendiri. Nah, yang dimana kelas diskonnya ini punya bagian unik, dimana diskon ini tidak memiliki harga. Nah, dia ini program ini hanya untuk menyimpan persenan diskon yang kita buat. Misalnya kita tulis di sini ada diskon persenan, nanti kita akan buat persentase. Nah, nanti di output itu kita ingin memasukkan berapa persen diskon yang ingin kita buat untuk menu tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, ini nantinya akan mengurangi total harga pesanan yang nanti kita buat. Nah, langsung di sini ada menu kelas menu, di mana kelas ini menyimpan array list menu item ya, yang berisi seluruh daftar menu. Nah, fiturnya ini tambahkan menu, cari menu berdasarkan nama, terus ada tampilkan seluruh menunya. Nah, nanti kita buat ya masing-masing. Nah, di kelas pesanan ini kita menyimpan daftar item yang dipesan pelanggan. Fitur yang paling pentingnya itu di sini adalah jika itemnya makanan atau minuman, nah ini akan menambahkan ke total harga. Nah, yang kedua, jika menunya yang kita buat adalah diskon dan kita memilih menu diskon, nah jumlahnya adalah presentasi diskon yang tadi kita buat, berapa persen yang kita ingin menggunakan. Nah, jadi sehingga nantinya total potongan dan total potongannya itu adalah harga dikali diskon dibagi 100. Nah, di mana total bayarnya adalah total harga dikurangi potongan. Oke. Terus yang selanjutnya itu adalah input outputnya. Nah, nanti di sini kita akan menu mana? Di menu main ya. Di sini nantinya kita akan membuat input output program, di mana program ini akan membaca filenya dan mendeteksi kategorinya sehingga kita bisa menyimpannya di txt, di mana data menu itu muncul dengan judul menu.txt dengan formatnya itu nama, titik koma harga, titik koma kategori. Nah, setelah kita membuat penjelasan ini, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat menu sebagai server di menu restoran. Ini kita running saja. Nah, yang pertama itu kan yang dari abstrak tadi, kita akan bisa menambahkan menu. Nah, ini kan masih kosong ya, jadi ketika kita misalnya nanti menampilkan menu, kita tidak akan menemukan menu apapun karena kita belum mengisi menunya. Misalnya kita pilih tampilkan menu, nah daftar menunya masih kosong. Nah, sehingga kita pertama-tama harus menambahkan item menu. Kita pilih menu nomor 1. Nah,
pilihan nomor 1 adalah input untuk makanan, minuman, dan diskon. Nah, ketika kita ingin membuat menu makanan, kita pilih makanan, sehingga nama makanannya misalnya nasi goreng biasa. Oke, nasi goreng biasa harganya 15.000 contoh. Jenis makanannya itu dia adalah makanan utama, jadi main course ya kita buatnya. Nah, kita buat menu lagi biar nggak cuma satu. Tambah lagi makanan, namanya nasi goreng spesial, harganya 25.000 misalnya. Jenis makanannya masih main course. Nah, yang ketiga kita buat minuman, misalnya kita tambahkan minuman lah. Kita pilih opsi nomor 2, minuman, namanya air mineral, harganya 8.000. Jenis minumannya drink aja. Oke, tambah lagi, tampilkan menu, tambah lagi yang menu minuman kedua, misalnya es teh, harganya 10.000. Oke, jenis minuman sama. Nah, kita udah pilih. Nah, sekarang kita tambahkan menu diskon. Misalnya kita akan membuat diskon akhir tahun, diskon Natal misalnya. Ya, misalnya diskon Natal. Pilih tambah item menu, kita pilih diskon. Nah, namanya kita diskon akhir tahun. Diskon akhir tahun misalnya ya. Diskonnya itu berapa? Diskon akhir tahun kita pakai misalnya 25%. Diskon Natal dan tahun baru gitu ya. Nah, ini udah selesai. Kita misalnya udah selesai tadi, kita membuat menu makanan dan minuman, kita membuat diskon. Kita bisa melihat tampilan menunya. Kita pilih 2 untuk menampilkan menu. Nah, akan muncul menu makanan dan minuman. Pertama ada nasi goreng biasa, jenisnya main course tadi, harganya 15.000. Nasi goreng spesial, harganya 25.000. Air mineral 8.000, es teh 10.000. Nah, diskon akhir tahun potongan 25%. Nah, sekarang kita udah punya menunya, daftar menu kita buat. Kita misalnya untuk coba memesan itu kita pilih opsi ketiga, di mana isinya adalah tambah pesanan. Nah, di mana kita misalnya kita ingin liburan tahun baru, kita ada pesta, kita bikin kita pesan makanan, namanya nasi goreng biasa aja. Oke, nah, coba karena kita banyak nih orangnya, terus kita belinya 10, berhasil menambahkan 10 item. Nah, yang menu yang kedua adalah minumannya. Nah, atau enggak misalnya nambah nasi goreng spesialnya, karena orangnya nambah, dia minta yang menu spesial, nambah 5 orang. Oke, nah setelah selesai ditambahkan data input datanya, sekarang kita minuman, totalnya ada 15. Kita beli air mineral aja, mineral totalnya 15 atau 10. Nah, yang ini es teh nya tambah 5. Es tehnya nggak ada ya, kita tadi beli apa sih? Oh, es teh ada tapi nggak ada di sini. Es teh, nah ada tuh es teh. Coba quality tadi kenapa nggak bisa ya? Coba quantity kita beli 5. Nah, setelah selesai kita selesaikan saja pemesanannya. Setelah itu kita ingin menghitung total pesanan. Nah, oh enggak, kan kita ada event akhir tahun, kita harus tambah pesanan lagi. Kita input diskonnya itu di sini, mana namanya itu tadi kita buat diskon akhir tahun. Kita harus input di sini diskon akhir tahun. Nah, jumlahnya 1 karena diskonnya kan 25%, kita jadi hanya 1 aja. Selesai, ini kan udah selesai semua. Nah, misalnya kita hitung total, misalnya harga yang total yang ingin kita bayar dari pesanan kita tadi, kita pesan di total pesanan, kita hitung coba ya. Nah, ini ada detail perhitungannya. Yang tadi kita pesan ada total harga sebelum diskonnya ada 405.000. Nah, ini untuk pemesanan nasi goreng biasanya 10 sama nasi goreng spesialnya 5. Air putihnya tadi berapa? 10, es tehnya 5, totalnya 405.000. Nah, ada total diskon nih nanti. Nah, total diskon tadi kan untuk di diskon akhir tahun kita input di sini. Nah, kalau misalnya nanti tadi kita nggak input diskon akhir tahun di sini, nanti kita nggak akan dapat diskon ya. Jadi diskon total 25% ini ada karena tadi kita input di dalam menu restoran itu sendiri, sehingga total diskonnya 25% menghasilkan sekian, sehingga total bayarnya adalah 303.750.000. Nah, untuk menu yang kelima, untuk
opsi yang kelima kita akan memilih untuk menyimpan menu, di mana kita membuat menu tadi di sini. Nah, kita tadi di sini membuat menu, ini tidak akan disimpan, datanya tidak akan disimpan ke database, sehingga kita perlunya membuat atau menyimpan menu tersebut di dalam file. Kita pilih menu, nanti sesuai soal tadi kan kita menyimpan di file menu txt. Kita ketika kita pilih 5, kita akan otomatis menyimpan menu dan tampilannya ada di sebelah kiri. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah input menu yang kita masukkan tadi di sini. Nah, di sini nanti akan ada. Nah, di sini tuh nanti ada nasi goreng, nasi goreng spesial, ayam mineral, ST 10.000. Nah, total harga dan jenis-jenisnya dan diskonnya. Oke. Jadi seperti itu program ini dibuat untuk menampilkan program menu pada restoran tertentu ya yang saya buat. Jadi akan menghasilkan output seperti ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Selamat siang.